Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratra Islami dengan NPM 190319227 dari kelas E Manajemen Keuangan Islam. Insya Allah akan memaparkan materi terkait manajemen kas syariah. Di sini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, definisi, yang kedua, tujuan, dan yang ketiga, model. Yang pertama, definisi dari manajemen kas. Manajemen kas merupakan suatu pengelolaan dari sumber daya kas yang ada dalam sebuah perusahaan. Manajemen kas ini yakni sebagai manajemen alat untuk berfungsinya perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya kas atau sumber daya likuid yang telah dimiliki perusahaan secara efektif. Yang kedua, tujuan. Tujuan utama dari manajemen kas yakni pengelolaan manajemen kas yang baik dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen kas mendanai pengeluaran yang telah dilakukan dengan baik, tepat pada waktunya, begitupun dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayar ketika terjadinya jatuh tempo. Di samping tujuan utama, manajemen kas juga mempunyai beberapa tujuan lainnya. Yang pertama, untuk memenuhi operasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kedua, penetapan tanggung jawab untuk pemasukan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dana disimpan. Yang ketiga, penyelenggaraan mengenai pencatatan kas. Dan yang keempat, pemeliharaan saldo bank yang cukup yang dapat berguna untuk mendukung hubungan dengan bank komersil. Poin yang terakhir yaitu tentang model dari manajemen kas. Di sini manajemen kas mempunyai 2 model. Yang pertama, model Miller-Orr, dan yang kedua, model Baumol. Yang pertama, model Miller-Orr dikemukakan oleh Merton Miller dan Daniel Orr, di mana mereka berdua mengembangkan sebuah model saldo kas di mana keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar berfluktuasi secara acak pada setiap harinya. Model ini berasumsi bahwa arus kas bersih harian atau arus kas masuk dikurangi arus kas keluar tersebar secara normal. Arus kas bersih dapat berupa nilai yang diharapkan atau expected value, atau bisa juga disebut nilai lebih tinggi atau nilai yang lebih rendah. Apabila sebuah perusahaan ingin menggunakan model ini, maka harus melakukan 4 hal. Yang pertama, menetapkan batas kendali bagian bawah untuk saldo kas. Batas bagian bawah inilah yang berhubungan dengan margin pengamanan minimum yang telah diterapkan oleh manajemen. Yang kedua, menentukan tingkat bunga. Yang ketiga, mengestimasi deviasi standar dari arus kas harian. Dan yang keempat, mengestimasi biaya trading membeli dan menjual sekuritas surat berharga. Model yang kedua yaitu model Baumol. William Baumol merupakan seorang ekonom pertama yang menjelaskan mengenai model formal dari manajemen kas, yakni dengan memasukkan opportunity cost dan trading cost. Model ini biasa digunakan untuk menentukan suatu target saldo kas. Menurut Baumol, kebutuhan kas dalam perusahaan hampir mirip dengan pemakaian persediaan. Maka dari itu, Baumol berkata, jika manajemen kas dan manajemen perusahaan memiliki suatu kesamaan jika ditinjau dari aspek keuangan. Jika sebuah perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya tersebut jika terdapat kesempatan investasi lain yang akan lebih menguntungkan. Begitupun juga sebaliknya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana masih banyak salah-salah kata, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan semata-mata datangnya dari saya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.